Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara kita membuat ide konten di YouTube. Nah, bagaimana keseruan video ini? Saksikan terus video berikut ini. Baik teman-teman sekalian ya, banyak sekali orang yang sudah membangun konten di YouTube tapi bingung gitu ya untuk melanjutkan video saya itu seperti apa nih Mas Didik. Saya sudah membuat 3-5 video gitu ya. Selanjutnya mau seperti apa nih? Bingung ya, sudah mentok, tidak ada ide lagi. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan coba nih teman-teman ya, bagaimana cara teman-teman mendapatkan mindset membuat ide-ide konten di YouTube ya dengan cara-cara riset ya. Caranya seperti apa? Gampang sekali teman-teman. Teman-teman buka aja di kaskus.co.id ya. Buka aja kaskus.co.id. Nah, nanti teman-teman akan masuk semacam ini ya. Misalnya teman-teman dalam kesempatan kali ini membuat konten tentang pengusaha misalnya gitu ya. Tulis aja di sini di pencarian ini pengusaha seperti itu. Ya, kita klik gitu pengusaha. Nah, nanti banyak sekali di situ ya judul-judul tentang pengusaha yang menjadi trending di sana ya, yang kira-kira penontonnya banyak gitu ya, yang pembacanya banyak ya. Misalnya dibuat seperti ini ya, 5 pengusaha ini sukses karena barang bekas. Inspiratif banget kan misalnya. Oke, itu jadi ide kita nih. Ada ternyata orang-orang yang hanya sukses karena barang bekas ya. Itu kan menjadi inspiratif bagi orang-orang yang membaca gitu ya. Nah, kalau kita buatkan dalam bentuk video kayak menarik nih, misalnya seperti itu. Nah, kenapa? Dalam tulisan saja ya itu pembacanya ada 83.000 nih. Ya, bagaimana kalau saya buatkan dalam bentuk video? Misalnya seperti itu teman-teman sekalian. Atau teman-teman bisa lihat lagi di sini, gimana cara menjadi pengusaha pet shop ya, atau 20 kutipan motivasi bisnis. Nah, seperti itu yang bisa teman-teman mainkan di sana. Atau teman-teman bisa juga cari di sini ya, misalnya cara diet misalnya seperti itu. Ya, saya searching dulu teman-teman ya, misalnya cara diet contoh aja ya. Cara diet. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Oh, turun berat badan 4-5 kilo dalam 3 hari, ikuti cara diet ini. Oh, begitu rupanya ya, ketika konten kita berhubungan tentang diet atau cara diet, ternyata kalimat yang menarik perhatian orang adalah kalimat judul semacam ini misalnya. Ya, karena kalimat judul semacam ini dalam bentuk tulisan, itu pembacanya banyak nih. Ini juga ada pembaca sampai 422.000 misalnya. Cara diet ala Deddy Corbuzier, misalnya seperti itu teman-teman sekalian. Bisa teman-teman buatkan dalam bentuk video semacam itu. Atau buat lagi di sini. Ya, mana lagi yang banyak ya. Nah, misalnya ini 12.000 ya. Lebih mengenal cara menjalankan diet OCD ala Deddy Corbuzier. Misalnya seperti itu ya. Nah, yang kedua teman-teman sekalian, teman-teman bisa buka di Quora ya. Quora ini teman-teman bisa masuk di sini ya, id.quora.com semacam ini. Ya, misalnya teman-teman berhubungan tentang cara sehat, ketik aja di sini cara sehat semacam itu. Ya, kemudian di enter nanti akan keluar di situ. Ya, bagaimana cara sehat membakar lemak. Nah, bagaimana cara sehat untuk menggemukkan badan? Anda menggemukkan badan. Bagaimana cara sehat melewati duka dan kehilangan? Misalnya seperti itu ya. Ini adalah ide-ide konten yang bisa teman-teman gunakan ya untuk konten teman-teman selanjutnya. Jadi kalau teman-teman emang benar-benar menguasai dalam konten tersebut, silahkan mainkan saja sudah. Nah, berikutnya adalah misalnya teman-teman buka saja di Google ya, buka saja di Google. Misalnya saya pengen tentang pengusaha, misalnya seperti itu. Saya pengen cerita tentang pengusaha. Nah, di sini ada yang menarik nih. Pengusaha sukses Indonesia yang berusia di bawah 25 tahun. Oh, kayaknya cocok ini ketika saya membuat konten YouTube dengan judul pengusaha sukses Indonesia yang berusia di bawah 25 tahun. Kayaknya menarik nih. Nah, bisa dijadikan ide konten kita. Atau kita buat lagi di sini, buat lagi berikutnya gitu ya tentang pengusaha gitu ya, karena konten saya berhubungan tentang pengusaha Mas Didik. Oke, kita buat lagi 15 tips cara menjadi pengusaha sukses dari nol. Nah, kita mungkin buat sekitar 7 tips cara menjadi pengusaha sukses dari nol gitu ya. Nah, tapi teman-teman jangan langsung ya, istilahnya kalau kita ATM ya, amati tiru modifikasi gitu ya. Jangan ATP ya, amati tiru plug, jangan ya. Itu sama saja kita contek karya orang gitu ya. Tidak ya, tidak semacam itu ya. Tapi teman-teman bisa melihat bagaimana ide-ide yang kira-kira cocok dengan pandangan kita ya, kita buatkan dalam bentuk video semacam itu ya. Atau teman-teman bisa juga nanti teman-teman buka dari YouTube juga teman-teman sekalian, buka dari YouTube juga ya. Teman-teman bisa cek di sini misalnya, cek aja di sini misalnya cara sehat misalnya seperti itu. Kita enter aja dulu ya, cara sehat. Nah, ini kebanyakan ini yang kira-kira viewernya banyak ya teman-teman. Dia membuat judul semacam ini,
6 kebiasaan kecil untuk membuat Anda tetap sehat dan hidup seimbang. Oke, dia membuat judul semacam ini. Nanti teman-teman bisa hubungkan ya, kira-kira yang cocok, yang sesuai dengan passion teman-teman sekalian. Ya, teman-teman gunakan itu sebagai ide konten teman-teman di YouTube ya, semacam itu ya. Terus selanjutnya seperti apa Mas Didik? Ya, teman-teman bisa juga buat ya, kalau saya biasanya buat kolam ya, kolam di Facebook group ya teman-teman sekalian. Nah, saya sering membuat kolam di Facebook group. Biasanya saya tanya ya, di Facebook group tersebut saya tanya, kira-kira saya buat konten apa lagi nih yang menarik. Nah, nanti teman-teman yang lain komen ya, kira-kira komentarnya ada yang mirip atau ada yang sama seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa pikirkan itu menjadi ide konten teman-teman sekalian untuk video-video berikutnya seperti itu ya. Nah, itu yang bisa teman-teman lakukan untuk membuat konten. Tapi teman-teman tenang saja ya, kalau teman-teman masih bingung juga, Mas saya sudah ada nih ide konten, cuman ya saya bingung nih buat kontennya seperti apa gitu ya. Kemudian saya harus bagaimana gitu ya. Teman-teman tidak usah bingung sebenarnya ya. Apa yang bisa teman-teman lakukan, ya sudah lakukan saja. Ya, yang penting di dalam video tersebut memberikan manfaat kepada orang lain ya. Tapi jangan kelamaan videonya. Ya, sehingga nanti orang lain bisa bosan dengan video kita yang terlalu kepanjangan, bertele-tele ya. Nah, contoh misalnya ya, ini saya ada beberapa contoh teman-teman ya, ada yang menurut saya bagus untuk teman-teman jadikan contoh, yaitu ragam khasiat ya. Ini adalah video menurut saya tidak usah berpikir panjang ya, intinya mereka berani untuk berbuat gitu ya, tapi di dalam video tersebut banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Contohnya ini teman-teman ya, di sini teman-teman bisa tonton di sini, yaitu tips puasa anti lemas ya. Ini saya akan tonton dulu, kita sama-sama tonton sebentar teman-teman ya. Ini contohnya nih ya, dia cerita tentang tips puasa anti lemas seperti itu. Nah, dia cuma cerita teman-teman ya. Nah, dia cuma cerita dalam bentuk tulisan di dalam kertas ya. Kemudian tulisan kertas tersebut di video di HP. Saya nggak tahu apakah HP ataukah kamera profesional seperti apa. Saya kurang tahu ya. Mungkin dengan HP saja, dan kemudian direkam dengan suara ya. Dan presentasi dalam bentuk kertas, yang kertas tersebut ditulis dalam bentuk tulisan semacam itu ya. Jadi sesimpel itu ya, tidak usah berpikir yang macam-macam teman-teman. Kalau teman-teman tahu ya, saya sendiri sebenarnya cukup menggunakan Camtasia. Kemudian ada kamera depan saya presentasi semacam itu, dan kemudian habis itu saya upload di YouTube saya, YouTube channel saya semacam itu teman-teman sekalian. Oke, begitu yang bisa saya sampaikan teman-teman, silakan dipraktekkan ya. Beginilah cara membuat ide konten di YouTube. Jadi teman-teman masih bingung dengan membuat ide konten di YouTube, teman-teman bisa contek dari kaskus.co.id ya, melihat seperti apa cara mereka menulis sebuah konten-konten mereka seperti itu. Atau teman-teman bisa buka juga di Quora juga, teman-teman bisa melihat ya, di sana banyak konten-konten menarik bisa dijadikan sebagai ide konten YouTube kita. Tapi jangan ATP ya, tapi ATM ya, amati, tiru, kemudian modifikasi ya. Kalau mereka dalam bentuk tulisan, kita buatlah dalam bentuk video semacam itu. Nah, atau berikutnya teman-teman bisa buka juga dari Google ya, kemudian dari YouTube itu sendiri. Oke, begitu teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan terus dipraktekkan dan jangan pernah mundur dari bermain channel YouTube ya. Saksikan terus video saya berikutnya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.